to Ciputra Hospital, your destination for world-class healthcare in Surabaya. Strategically nestled in the heart of Chitraland, this state-of-the-art facility is the newest addition to Ciputra Group's commitment to excellence. We blend cutting-edge technology with luxurious design, creating an environment that fosters healing and comfort. At Ciputra Hospital, we are guided by 4 fundamental values. We provide state-of-the-art healthcare technologies that enhance diagnostic accuracy, personalized treatments, and improve patient outcomes. Our team of over 140 doctors, including 8 esteemed professors, represents the best in their fields. With specialists across more than 130 disciplines, we ensure that every patient receives the most advanced care. Only the best of the best, ready for your medical needs. At Ciputra Hospital, unparalleled patient care is our priority. We treat each individual with dignity and respect, involving them in every decision about their health. With over 200 nurses, support staff, and a dedicated personal care manager team, we ensure your experience is both professional and pleasant. Our outstanding facilities and design are crafted to enhance the healing process. From the high ceilings in the ER to the lush balcony gardens, every detail is thoughtfully considered to promote calmness and luxury. We recognize the importance of family and friends in the healing process. And that is why our wards and rooms, including ICU and surgery rooms, are designed for easier patient access. Choose from a variety of inpatient ward rooms, including general, superior, executive, suite, deluxe suite, and pavilion. Our centers of excellence in heart and vascular, neuroscience, oncology, and women and children's care offer specialized services with the highest standards of treatment. Ciputra Hospital, elevating wellness, creating a wonderful life. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di acara spesial webinar dari Ciputra Lab bekerja sama dengan Ciputra Hospital Surabaya dalam rangka peluncuran Ciputra Hospital Surabaya. Salam sehat dan amankan masa depan bersama Ciputra Group. Kenalkan, saya Andrian yang akan membantu acara webinar spesial pada malam hari ini. Tentunya senang sekali bisa bertemu secara virtual dengan Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar malam ini. Seperti yang saya sampaikan di awal, acara webinar spesial malam ini diadakan dalam rangka peluncuran Ciputra Hospital Surabaya yang akan berlokasi di Sentra Niaga Utama Citraland Surabaya. Ciputra Hospital Surabaya sebagai penyedia layanan kesehatan premium berstandar internasional tentunya menawarkan pelayanan one-stop yang unggul. Didukung oleh 90 konsultan, spesialis, dan profesor yang berpengalaman, Ciputra Hospital Surabaya memiliki 3 layanan utama, yaitu jantung, bedah saraf, dan onkologi, atau kita kenal dengan cancer. Dan pada malam ini kami mengundang narasumber langsung dari Ciputra Hospital Surabaya untuk bincang-bincang sehat dengan tema Healthy Life, Healthy Aging. Beliau adalah salah satu dokter spesialis penyakit dalam di Ciputra Hospital Surabaya, yaitu Dr. Kamoya Gersom, SPPD, dan Ibu Maria Palupi selaku Marketing Manager Ciputra Hospital Surabaya. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Halo, Dokter. Halo, selamat malam. Selamat malam ini. Terima kasih ya sudah hadir kesempatan malam ini dalam rangka acara webinar istimewa, webinar spesial dalam rangka peluncuran Hospital Surabaya. Baik, Bu Maria Palupi, boleh diinformasikan ini kapan ya berdirinya Hospital Surabaya? Halo, terima kasih Pak Andrian. Jadi Bapak Ibu, Ciputra Hospital Surabaya, kemarin kami resmi membuka layanan pada tanggal 26 Agustus 2024 ya. Jadi sejak 26 Agustus kami sudah menerima semua layanan mulai dari IGD 24 jam, kemudian klinik rawat jalan, kemudian rawat inap, dan juga untuk medical check up. Nah, nanti untuk
Ciputra Entrepreneurs Club, kami juga punya promo spesial nih terkait untuk layanan Ciputra Hospital Surabaya. Aja terakhir kayaknya ya, biar seru. Oke, kita tunggu ya nanti ya supaya penasaran para Cipreneurs ataupun Bapak Ibu yang sudah hadir kesempatan malam ini untuk bisa berkesempatan mendapatkan materi promonya langsung dari Ibu Maria Palupi. Dan untuk itu kita tunggu juga nih materi luar biasa dari Dr. Kamoya yang tentunya akan banyak hal yang kita dapatkan dari beliau ya. Baik, langsung saja kami undang Dr. Kamoya untuk sharing ke Bapak Ibu yang semua hadir di malam ini dengan tema Healthy Life, Healthy Aging. Dokter, silahkan, waktu tempat kami persilahkan. Terima kasih. Saya share screen ya. Suara saya apakah sudah jelas? Sangat jelas, Dokter. Saya boleh minta itu permission untuk share screen mungkin? Karena baik, sebentar ya, Dokter. Ini seharusnya sudah bisa ya, Dokter ya? Karena Dokter sudah sebentar ya, Dokter. Nah, sudah bisa kelihatan ya slide-nya ya? Oh, sudah tampil, Dokter. Ini oke. Ya, oke. Suara saya apakah sudah jelas? Sangat jelas dengan suara sudah jelas Dokter. Ya. Oke. Suaranya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam para hadirin sekalian. Selamat malam, Dokter. Nama saya Dr. Camoya Gersom. Pada malam ini saya mendapat sebuah kehormatan untuk membawakan presentasi yang berjudul Healthy Lifestyle, Healthy Aging. Sedikit tentang saya lulus dokter umum dan dokter spesialis di Universitas Brawijaya. Saat ini saya berdomisili di Surabaya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu aging? Aging itu secara sederhana ya bahasa Inggrisnya penuaan. Namun yang banyak orang tidak tahu, penuaan itu tidak sesederhana bertambah usia. Nah, kenapa? Karena proses penuaan dapat dilihat hingga penuaan sel. Hal tersebut dipengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Proses penuaan yang tidak baik tentunya akan meningkatkan resiko penyakit kronis dan tentunya mempengaruhi kualitas hidup. Jadi, ketika kita berbicara lifestyle, apakah lifestyle yang baik itu kita harus berotot seperti Tom Platz, atau kita harus bisa menjadi atlet lari seperti Usain Bolt, atau kita harus sering makan oatmeal. Nah, ini bisa dilihat ya, itu ada oatmeal, itu ada blueberry ya, ada strawberry, antioksidannya tinggi. Ada juga, apakah masa kita nggak boleh sesekali makan mie instan? Nah, yang favorit pasien-pasien saya biasanya suka bertanya, itu apakah nasi putih lebih baik atau nasi merah? Biasanya kalau orang mau diet, disuruh makan nasi merah. Tak lupa juga, apakah orang-orang yang diet karnivor lebih sehat? Diet karnivor itu makannya hanya produk binatang saja, produk animal saja, atau orang yang diet keto yang lebih sehat? Nah, mana yang paling baik? Nah, sekarang kita akan bahas. Kunci dari healthy lifestyle adalah upaya kita melawan stres oksidatif yang dipicu oleh hal-hal yang kita lakukan setiap hari dan lingkungan sekitar. Misalnya kualitas makanan yang kita makan dan rutinitas fisik yang kita lakukan. Dan juga misalnya apakah perokok atau hidup dengan perokok, kemudian apakah punya kebiasaan minum alkohol atau jarang minum alkohol. Saya cuma minum alkohol sedikit, dokter. Misalnya begitu ya. Kenapa begitu? Karena hal-hal tersebut semua ini paparan rokok, paparan makanan yang kurang bagus, paparan radikal bebas itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari secara simultan. Tidak semua hal ini bisa kita kontrol. Kita tidak bisa tahu-tahu nyuruh orang di sebelah kita, ayo kamu berhenti merokok ya. Atau kita tidak bisa nyuruh pabrik itu stop produksi semua. Kita juga tidak bisa nyuruh semua jalan di Surabaya itu tidak boleh bawa kendaraan lagi supaya tidak ada asap kendaraan. Jadi tidak semua faktor sebenarnya bisa kita kontrol. Nah, dua hal yang bisa kita kontrol itu tentunya sebenarnya diet dan rutinitas fisik.
Nah, apa yang terjadi ketika kita tidak perhatian dan stres oksidatif itu dibiarkan menumpuk dalam tubuh kita? Nah, stres oksidatif dapat menjadi pencetus atau faktor resiko terjadinya penyakit kronis. Mulai dari sakit yang sederhana, misalnya orang jadi gampang flu, orang jadi gampang kena infeksi, atau bisa sakit kronis seperti gagal ginjal, gagal jantung, kencing manis, dan lain-lain. Nah, kembali ke slide 7. Jadi jika kita lihat di sini, tentunya tidak semua faktor-faktor ini bisa kita kontrol. Kita tidak bisa suruh pabrik untuk stop bekerja, kita tidak bisa suruh orang stop naik mobil. Tentunya kita harus bisa mengatur diet dan mengatur aktivitas fisik. Nah, sekarang kita akan masuk ke diet. Diet itu sebenarnya bukan istilah untuk mengurangi makanan ya. Diet itu sebenarnya istilah untuk jenis makanan. Makanya ada diet karnivor, ada diet keto, ada diet vegan, vegetarian, gitu ya. Nah, selama saya menjadi dokter, orang awam paling sering dan paling cepat menyalahkan karbohidrat. Padahal karbohidrat itu ada dua. Yang pertama refined carbohydrate, dan juga ada kompleks karbohidrat. Mungkin jika Bapak Ibu melihat foto-foto ini, ada beberapa makanan favorit Bapak Ibu. Misalnya di sini ada roti. Ada roti, di sini juga ada roti. Nah, ini ada bannya burger ya. Ada nasi di sini, ada permen, ada biskuit. Sementara di kompleks karbohidrat di sini ada buah pisang. Ya, ada buah-buahan lain, ada kacang-kacangan. Jadi sebenarnya kompleks karbohidrat itu adalah sumber karbohidrat atau bahasa awamnya gula ya, glukosa yang tinggi serat. Sementara refined karbohidrat itu adalah makanan-makanan sumber karbohidrat yang rendah serat. Nah, apakah kita harus makan semua yang tinggi serat? Jadi misalnya antara dua ini yang paling baik yang mana? Kalau misalnya dokter ada yang bilang Anda harus makan kompleks karbohidrat saja, berarti Anda nggak boleh makan nasi putih dong. Padahal kan nasi putih enak. Saya juga suka nasi putih. Dibandingkan nasi merah, saya lebih suka nasi putih. Sampai hari ini saya makannya lebih banyak nasi putih, bukan nasi merah. Nah, atau jangan-jangan bagaimana nasibnya orang-orang yang suka makan mie? Saya juga suka makan mie, tapi tidak setiap hari ya. Makanya mungkin Anda sudah dihimbau untuk stop nasi putih, tapi tidak sepenuhnya mengetahui alasannya. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan makan nasi merah kemudian Anda akan otomatis jadi sehat? Apakah benar? Nah, bagaimana dengan orang-orang yang diet vegetarian atau diet karnivor atau diet keto, kan itu tidak makan nasi ya? Apakah kemudian mereka otomatis akan menjadi lebih sehat? Ya, saya langsung berikan jawabannya ya di slide berikutnya. Jawabannya adalah tidak. Rekomendasi dasar untuk membagi nutrisi makro ini ya, karbohidrat, protein, lemak. Rekomendasi dasarnya itu tetap melibatkan karbohidrat. Itu yang paling betul. Karena karbohidrat adalah nutrisi makro yang paling mudah dan paling cepat digunakan oleh tubuh. Ketika kita karbohidrat itu dipakai oleh tubuh, yang pakai itu bukan hanya tubuh yang kelihatan dari luar saja, tapi juga otak, organ-organ jantung, organ-organ pernafasan, organ-organ pencernaan. Begitu. Nah, namun ya perlu kita ketahui juga, ketika orang itu berusaha menurunkan berat badan dengan mengurangi makanan, sebetulnya ya ini ada studi dari tahun 2009 ya. Saya bacakan conclusions-nya. Reduced calorie diets result in clinically meaningful weight loss regardless of which macronutrients they emphasize. Jadi, ketika Anda lebih banyak makan lemak, lebih banyak makan karbohidrat, lebih banyak makan protein, namun ketika kalorinya itu rendah atau defisit, Anda akan lebih kurus. Jadi bukan lemak yang bikin kita semakin gemuk, bukan nasi putih yang bikin kita semakin gemuk, bukan permen, bukan mie instan, tapi total kalori harian yang masuk
Begitu. Itulah kenapa orang-orang yang diet karnivor masih bisa tambah kurus. Padahal kan diet karnivor itu bahan daging-daging, banyak dari daging sapi ya, daging kaki, daging ayam, yang lemaknya tinggi. Kalau mereka lebih banyak makan makanan yang lemaknya tinggi, kok bisa kurus? Ya karena alasannya ini. Begitu ya. Slide berikutnya. Nah, kalau misalnya Anda bertanya-tanya, sudah saya jelaskan tadi, diet keto dan diet karnivor itu kok bisa tambah kurus? Karena mereka proteinnya masuknya hampir selalu tinggi, disertai dengan fat, dengan lemak. Lemak bisa menjadi energi alternatif untuk tubuh, tapi akses dan pengelolaannya tidak secepat karbohidrat. Tapi kita perlu tahu dulu ini, kalau misalnya kita tidak atau stop makan karbohidrat, maka cadangan karbohidrat atau cadangan glukosa itu akan hilang dari otot, dari liver, dan dari otak. Ya, ada penurunan glikogen. Yang terjadi ketika glikogen itu menurun, tanpa disertai latihan fisik yang adekuat, dikhawatirkan akan terjadi kondisi yang namanya sarkopenia. Sarkopenia sering kita lihat di orang-orang lanjut usia, di mana ototnya itu menurun dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi seperti menyusut. Ketika tidak ada latihan fisik dan tidak ada nutrisi yang cukup, jadi Anda mengurangi makan terus ya. Aku pengen kurus, kurangi terus. Setelah otot yang berkurang, nanti tulang juga bisa berkurang. Ketika tulang itu berkurang, maka Anda akan gampang patah tulang. Bisa dilihat di sini ya. Ini kalau misalnya warnanya sudah lebih hitam seperti ini, seperti hollow seperti ini, itu bisa patah tanpa jatuh. Jadi nggak pakai jatuh bisa patah. Dan patah itu akan sangat sakit dan sulit sekali ditangani ketika terjadi di tulang belakang seperti ini. Nah, ini kalau otot normal, ilustrasinya seperti ini ya. Nah, kalau sarkopenia seperti ini, jadi banyak jaringan lemaknya yang kuning-kuning ini. Dan kalau kakeksia, ini sudah lebih kurus lagi dan sehingga bisa bedridden atau tidur di kasur saja, tidak bisa berjalan dan tidak bisa beraktivitas. Perlu diketahui juga ketika orang terkena sarkopenia atau adanya low muscle mass atau massa ototnya rendah dan kekuatan ototnya rendah, hal ini ternyata berkorelasi tinggi dengan adanya kerusakan kognitif. Kerusakan kognitif itu gampangnya ya, orang itu menjadi sakit demensia atau sakit Alzheimer. Jadi linglung, jadi tidak bisa melakukan fungsi kognitif dengan baik. Nah, oleh karena itu, alangkah baiknya pemahaman nutrisi yang baik diikuti dengan pemahaman olahraga yang baik. Dalam nutrisi, perlu diketahui 3 poin saja mudahnya. Yang pertama, ketahui target protein harian Anda. Yang kedua, hitung kalori Anda. Yang ketiga, kurangi ultra processed food. Ultra processed food itu adalah makanan-makanan yang mungkin Anda beli di luar. Misalnya seperti ayam goreng yang masuk penggorengan deep fry dan Anda nggak tahu itu minyaknya sudah dipakai menggoreng berapa kali. Karena seperti yang kita ketahui, semakin sering, semakin banyak minyak itu dipakai menggoreng, maka kualitasnya akan semakin turun. Nah, untuk fokus olahraganya, fokus utamanya harus membangun massa otot sebagai tabungan masa tua. Jika dijabarkan lebih jauh, target protein harian kita seharusnya 1,6 sampai 2,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jika mau lebih akurat, sebenarnya berat yang dihitung adalah berat otot. Sehingga jika pasien itu gemuk sekali, biasanya saya hitungkan dulu persentase lemaknya, itu mudah sekali pakai kalkulator biasa ya. Untuk menghitung jumlah ototnya, baru saya bantu tentukan protein hariannya. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kenapa kok kita harus belajar hitung kalori? Supaya kita lebih banyak masak sendiri, yang bisa kita ketahui takaran bahan makanannya.
Dan kenapa kurangi ultra processed food? Karena makanan-makanan deep fry atau makanan-makanan yang proses pengolahannya tidak ketahui asal-usulnya cenderung memiliki PUFA yang tinggi. PUFA itu apa? PUFA itu adalah polyunsaturated fatty acid atau lemak yang jahat. Ya. Nah, ini sekarang saya coba ya, cara hitung kalori bagaimana. Ini adalah usia saya sendiri. Usia saya, tinggi badan, dan berat badan saya asli. Ya, ini fat percentage saya asli juga. Nah, ketika saya memasukkan angka-angka ini ke dalam kalkulator BMR, maka ditemukan BMR-nya 1836. Nah, BMR 1836 ini maksudnya apa? Ini adalah kalori saya yang habis selama 1 hari. Cuman berbaring aja. Jadi saya berbaring di kasur, nggak ngapa-ngapain, itu habisnya 1800 kalori. Gitu, ya. Ketika saya olahraga 4-5 kali per minggu, maka kalori yang terpakai adalah 2689. Saya bulatkan 2700 ya. Berarti untuk mempertahankan hidup saya dengan optimal, dengan olahraga 4-5 kali per minggu, maka saya harus makan standarnya 2700. Ketika saya makan 2700, berat saya akan cenderung sama, aktivitas saya akan cenderung sama. Nah, ini saya zoom ya. Nah, kalau misalnya saya pengen menurunkan berat badan, berarti ya makan di bawah 2700. Kalau misalnya saya ingin menambah otot, berarti saya ya makan di 2700 ke atas. Inilah caranya kita menghitung kalori, jatah kalori harian ya. Kemudian cara kita menentukan target berikutnya apa? Bangun otot atau menurunkan berat badan. Jadi kalau ada orang yang punya salah persepsi, orang itu menganggap dia harus makan di bawah BMR. Nah, mungkin awalnya enggak kenapa-kenapa ya. Rasanya seperti ada rasanya dan dia akan kurus. Tapi fungsi organ dan fungsi metabolismenya akan turun karena badan jadi harus mengambil cadangan gula dari otot. Ototnya akan menyusut dengan cepat sekali. Nah, itu tidak sehat. Nah, ini lagi salah satu contoh kenapa kita harus menghitung kalori. Kemarin saya beli wafer ya di Hypermart. Nah, ini wafernya ini tidak saya tampilkan mereknya. Di wafer ini bisa kita lihat takaran sajinya berapa? 20 gram ya. Dalam 20 gram wafer ini ada karbohidrat 14. Lihat karbohidratnya saja ya, yang lain-lain nggak usah dilihat, nggak apa-apa. Dan kalorinya 100. Nah, saya pengen makan 3 serving. 3 serving wafer itu kira-kira seperti ini modelnya. 64 gram ya. Itu kan nggak terlalu banyak ya. Satu mangkok wafer, 3 serving itu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau misalnya dibandingkan dengan nasi, kira-kira setara berapa gram nasi? Nah, gitu. Ternyata setara dengan 150 gram nasi, di mana tampilan kalorinya menjadi seperti ini. Untuk mencapai jumlah karbohidrat yang mirip, Anda harus makan 150 gram nasi atau 64 gram wafer. Tentu saja lebih mengenyangkan nasi kan, ini jelas-jelas lebih banyak, 2 kali lipatnya wafer beratnya. Tapi kalorinya wafer lebih tinggi, cuma 60 gram wafer ada 300 kalori, 150 gram nasi ada 200 kalori. Dan perlu kita lihat lagi, ini lemaknya jauh lebih banyak. Inilah kenapa prinsip nggak apa-apa nyemil asal nggak makan nasi itu tidak bisa dipakai sama sekali, karena ini kalori dan lemaknya baru segini aja sudah jauh lebih banyak. Begitu ya. Iya. Nah, dengan bahasan ini harapannya kita sudah memahami terkait nutrisi, dan jika dirangkum ada 3 poin penting, yaitu menghitung protein harian, total kalori masuk, dan kurangi ultra processed food. Selain itu, jangan lupa juga penuhi kebutuhan nutrisi mikro seperti vitamin dan mineral lainnya. Jika Anda khawatir memiliki kondisi tertentu, Anda bisa melakukan cek rutin, misalnya fungsi ginjal, profil lipid, gula darah, fungsi liver ya, ini OTPT, gamma GT, USG, dan pemeriksaan lain sesuai kebutuhan.
Nah, kemudian bagaimana dengan olahraga? Apakah lebih baik berotot besar seperti Tom Platz atau pintar lari seperti Usain Bolt? Nah, ini saya tampilkan fotonya Tom Platz yang di sini. Ini karena usianya beliau 68 tahun ya. Masa ototnya masih sebesar ini. Nah, mana yang lebih baik? Sebenarnya dua-duanya sama baik. Tapi banyak dari kita, orang awam yang tidak mengetahui intisari yang perlu dilakukan apa. Nah, pertama-tama yang perlu kita ingat selalu dalam benak kita adalah massa otot dan kepadatan tulang berkurang terus seiring penuaan. Biasanya hal ini akan dimulai biasanya di usia 30 tahun. Itu akan turun terus. Pada wanita, turunnya kepadatan tulang itu akan drastis karena menopause. Ya. Nah, di slide ini saya tampilkan berbagai macam data seperti tulang, ini tulang osteoporosis, ini testosteron. Ya, ini rumit ya. Nah, saya zoom saja yang penting. Nah, jumlah osteoporosis jauh lebih banyak pada wanita. Jumlah patah tulang karena osteoporosis jauh lebih banyak pada wanita. Dan jumlah kematian karena fraktur panggul atau hip fracture juga mayoritas lebih banyak pada laki-laki ternyata ya, bukan pada wanita. Nah, studi pada tahun 2024 melaporkan bahwa latihan otot dapat memberikan manfaat pada manusia di usia 65 hingga 75 tahun, bahkan di atas 85 tahun. Jadi selama Anda masih hidup, masih bisa bergerak, tidak ada kata terlambat untuk latihan angkat beban, untuk menambah massa otot. Tidak ada kata terlambat untuk olahraga. Ya, karena ternyata otot itu masih bisa bertambah jumlahnya pada pasien-pasien, pada peserta studi ini yang usianya 65 tahun ke atas. Selain itu, studi lain pada tahun 2022 juga melaporkan bahwa latihan otot, muscle strengthening activities, were inversely associated. Berarti semakin Anda melakukan aktivitas yang memperkuat otot, maka resiko Anda terkena sakit jantung, kanker, diabetes, dan kanker lain akan berkurang. Nah, latihan otot itu bagaimana? Apakah harus ke gym? Apakah harus sewa personal trainer, keluar uang lagi? Saya takut berat-berat dok, misalnya seperti itu. Nah, untuk melakukan angkat beban, sebenarnya intisarinya jika pemula, itu cukup di 4 otot ini saja. Otot dada, otot punggung, paha depan, paha belakang. Sudah, masing-masing kelompok otot ini satu gerakan saja. Nah, ini saya tampilkan contoh gerakan ya. Ini kalau di gym dan kalau sudah terlatih. Ini misalnya bench press ya. Nah, ini nggak harus ada plate-nya seperti ini. Dan bench press ini juga ada alternatifnya. Misalnya seperti push up atau chest press menggunakan mesin. Nah, kalau latihan punggung biasanya yang paling mudah seperti ini. Kalau misalnya yang paling sulit kan biasanya pull up. Ya, nggak usah pull up seperti atlet kalistenik, nggak usah, karena sudah terbantu mesin. Kita sudah hidup di zaman modern, jadi banyak hal yang bisa diperbantukan dengan mesin. Nah, kalau misalnya untuk paha depan, itu variasi squat apapun bisa digunakan untuk memperkuat paha depan. Kenapa kok saya menyarankan sekali ya untuk latihan paha? Karena ketika kita latihan paha, kita juga melatih fungsi dari ini, fungsi dari pelvis. Jadi otot-otot yang ada di sini itu banyak sekali, bisa kita lihat ya. Serat ototnya itu banyak. Semakin Anda banyak duduk, semakin Anda bertambah tua, otot-otot ini akan semakin mengecil atau bahkan rusak, sehingga membuat Anda kesulitan berdiri, kesulitan berjalan, bahkan kesulitan berbagai macam hal ketika mobilitas kita berkurang. Nah, bagaimana dengan paha belakang? Biasanya latihan paha belakang dapat bonus latihan bokong ya. Nah, ini biasanya yang paling umum ya deadlift. Tapi karena kita punya mesin, biasanya pakai alat mesin namanya leg curl atau alat-alat gerakan deadlift yang lebih sederhana juga boleh. Melakukannya juga
Singkat saja, 3 set 5-8 kali per set. Jadi tidak perlu sampai 10, 12, 15 sampai keringetan gobios gitu, tidak perlu sama sekali. Karena targetnya bukan itu, targetnya adalah mempertahankan dan membangun otot. Nah, bagaimana dengan olahraga kardio? Olahraga kardio adalah olahraga yang melatih otot jantung. Sehingga olahraga kardio akan membantu kita meningkatkan kapasitas pompa jantung, bukan untuk menurunkan berat badan. Jadi itulah kenapa banyak orang yang sudah lari banyak tapi bilang, saya kok nggak kurus-kurus ya. Karena memang lari itu tidak kemudian langsung hasil outcome-nya adalah Anda semakin kurus. Bukan, karena yang dilatih sebenarnya otot jantung. Nah, apa yang terjadi ketika Anda semakin ahli berlari, detak jantung Anda akan semakin turun. Itu adalah hal yang bagus. Berarti jantung Anda itu sekali pompa, darah yang dipompa itu banyak. Itulah kenapa semakin Anda lari, semakin Anda ahli lari. Misalnya saya ketika pemula lari 5 km terbakar 500 kalori misalnya ya. Tapi ketika saya sudah ahli, ketika saya lari 5 km, kalori yang terbakar itu lebih sedikit. Karena tubuh kita jadi lebih efisien menggunakan kalori. Makanya saya bilang, olahraga kardio itu bukan untuk mencari kurus. Itu harus disertai dengan angkat beban. Dan olahraga kardio pun tidak harus lari. Di gambar ini ada incline walk ya. Ini jalan tapi ada tanjakannya. Nah, ini ada ya, gambar lari jogging biasa ya. Tapi yang orang di sini jangan dicontoh. Lari itu lihat ke depan, nafasnya diatur. Jangan noleh-noleh sambil cengengesan, nanti nabrak. Saya pernah seperti itu soalnya. Nah, bisa juga Zumba. Nggak apa-apa Zumba. Anda misalnya, oh olahraga cuma Zumba aja. Teman saya ada yang begitu kan. Nggak apa-apa Zumba. Tapi jangan mengharapkan Anda kemudian suatu hari akan terlihat seperti instrukturnya. Oh, badannya bagus ya, kotak-kotak. Nggak seperti itu. Itu karena dia di balik layar juga latihan beban. Pekerjaannya bukan hanya di Zumba. Begitu ya. Nah, supaya saya nggak dibilang omong aja atau dokter cuma menyampaikan teori saja, ini adalah foto saya ketika 2022 awal. Berat saya waktu itu 96 kg. Itu ada foto pacar saya kena crop. Kemudian yang di tengah itu foto saya di awal 2023, dan yang di kanan itu foto saya minggu lalu. Nah, ketika orang awam lihat ini mungkin akan bilang, oh fotonya dokter Camo yang paling kanan itu beratnya pasti yang paling kecil. Padahal tidak. Beratnya sama. Ketika Januari 2023 dan Januari 2024 itu beratnya persis sama, bahkan makan saya lebih banyak. Apa yang menyebabkan ini? Karena otot yang perlu saya pertahankan lebih banyak. Ini bisa kalian lihat ya, ini ada saya punya payudara di sini. Ini payudaranya sudah hilang. Nah, untuk mempertahankan otot yang lebih banyak itu Anda harus makan lebih banyak. Tapi tidak seperti lari, ketika Anda punya otot yang masanya itu bertambah. Nah, Anda itu akan secara pasif membakar lemak. Itulah kenapa untuk pemula atau untuk orang yang kerjanya sibuk, angkat beban adalah olahraga yang paling sederhana dan paling mudah diukur target dan progresnya. Anda bisa belajar dari saya, itu mudah sekali. Nah, ketika otot bertambah, BMR akan naik. Ketika BMR naik, jatah kalori per hari naik. Ketika otot dan BMR naik, lemak tubuh berkurang. Jatah kalori naik, nutrisi tercukupi. Nutrisi tercukupi, olahraga rutin, healthy lifestyle. Healthy lifestyle sama dengan healthy aging. Begitulah. Presentasi ini akan saya tutup dengan sebuah quote dari Mark Singer. Your most valuable commodity isn't your money, it's your time. You can always make more money, but you cannot make more time. Komoditas Anda yang paling berharga adalah waktu, bukan uang. Anda bisa cari uang lagi, tapi Anda tidak bisa cari tambahan waktu lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa sekali ya, informasi disampaikan oleh Dr. Kamoya, tentunya ini menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, baiklah, applause dong untuk dokter. Harris hand untuk dokter.
Wah, banyak sekali yang raise hand ya. Baiklah, dokter, terima kasih atas sharing yang luar biasa. Dan selanjutnya saya akan undang Ibu Maria Palupi untuk memperkenalkan Ciputra Hospital Surabaya dan juga informasi promo spesialnya yang tentunya sudah ditunggu-tunggu di acara ini. Silahkan. Oke, ada saya izin. yang nunggu nggak sih? Kita mulai lihat dulu nih. Ada yang nunggu nggak sih? Yang nunggu silakan raise hand. Kita mau tahu nih yang raise hand berapa banyak. Oke, Iya nih. dua, Yang tiga, belum pernah ke Ciputra Hospital siapa nih ya? kelihatan Kan masih nggak harus, tunggu-tunggu. iya nih, kan nggak harus sakit ya. Betul sekali, Ibu Maria. Bu Maria, silakan Bu untuk sampaikan materi promonya seperti apa. Sebentar, ada kesalahan teknis sebentar ya. Oke, jadi Dokter Camoya terima kasih banyak ya malam ini sudah mendukung marketing Ciputra Hospital nih, diajak Pak Andrian untuk sharing di Ciputra Entrepreneur Club. Jadi tadi kan Dokter Camoya udah banyak ngobrol nih ya, Pak Andrian ya teman-teman CEC. Ini aku mau spill dulu nih jadwal prakteknya beliau. Iya, silakan. Wait. Oh, tunggu. Oke. Nah, ini untuk yang Bapak Ibu mau pengen lihat nih jadwal udah kelihat ya ini screen share saya Pak Adrian? Sudah tampil, Oke. cuman belum full screen. Belum full screen ya? Iya. Sudah? Sudah. Silakan. Oke, nah buat yang pengen tahu Dokter Camoya prakteknya hari apa aja, tiap hari ada Dokter Camoya di Ciputra Hospital Surabaya. Nanti boleh barcode-nya, ada dong, boleh barcode-nya di-scan. Jadi nanti di situ akan ke redirect ke jadwalnya Dokter Camoya ya. Beliau setiap hari ada. Senin sampai Sabtu, nanti boleh Bapak Ibu yang mau konsultasi lebih lanjut, boleh di-scan di barcode-nya, nanti akan terhubung dengan customer service kami untuk appointment. Seperti itu, termasuk untuk jadwal lengkapnya Dokter Camoya. Nah, Ciputra Hospital sendiri kami punya 4 Center of Excellence. Jadi yang pertama Heart and Vascular ya, untuk jantung dan pembuluh darah, kemudian Neuroscience, Oncology, dan juga Women and Children. Untuk onkologi sendiri kami di 2025 nanti kami akan membuka layanan baru yaitu Oncology Wing. Kami akan punya layanan radioterapi dan juga PET scan. Nah, PET scan ini Bapak Ibu, kami merupakan yang pertama nanti di Indonesia, di Surabaya, di Jawa Timur, dan khususnya di Indonesia Timur. Jadi nanti Bapak Ibu yang ada di kawasan Indonesia Timur pun ketika butuh akses ke layanan onkologi atau cancer, kami siap melayani Bapak Ibu seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu yang berada dekat dengan Ciputra Hospital, tinggal di daerah Citraland, ketika membutuhkan bantuan emergensi, boleh nanti menghubungi di 031 210 21911. Ini juga langsung terhubung di emergency room kami 24 jam seminggu. Oke. Kemudian ini untuk dokter-dokter kami punya sekitar 150 dokter spesialis, 8 diantaranya adalah para profesor. Nah, salah satunya yang bicara malam ini Dokter Camoya Gersom, spesialis penyakit dalam. Seperti itu. Jadi nggak perlu bingung cari dokter di Ciputra Hospital, semua dokter spesialisasi ada, mulai dari dokter anestesi, kulit kelamin, bedah uro, patologi anatomi, ini mereka yang merupakan tim dari lab, kemudian patologi klinik juga untuk dokter di laboratorium kami, kedokteran nuklir kami juga ada, untuk nanti tahun 2025 kami punya oncology wing, ortopedi dan traumatologi, penyakit dalam, forensik dan mediko legal, bedah onko, kemudian jantung dan pembuluh darah,
jantung dan pembuluh darah kami juga sudah dilengkapi oleh cath lab. Kami punya cath lab by plane. Jadi dia nggak cuman, biasanya kalau Bapak Ibu tahu cath lab itu hanya untuk kasus jantung ya, tapi ini juga bisa untuk di SA atau di kasus-kasus yang terkait dengan otak. Kemudian untuk THT, mata, anak kami ada. Untuk kembali lagi tim lab microbiology klinik, kemudian dokter andrologi, gigi dan kesehatan, paru, bedah plastik, bedah toraks kardiovaskuler, obstetri dan ginekologi. Jadi Bapak Ibu nih yang tinggal di daerah Citraland atau mungkin di sekitar Surabaya, ini kan tahun naga ya, biasa kalau untuk pasangan muda udah siap-siap nih mau punya baby. Nah, Ciputra Hospital kami bisa memberikan layanan mulai dari perawatan kehamilan sampai persalinan, kemudian rehabilitasi medik, kemudian bedah digestif, bedah saraf, bedah umum, kemudian radiologi kami didukung oleh MRI 3 Tesla dan juga CT scan, kemudian ada dokteran jiwa juga, dokter bedah anak sama juga dokter umum ya. Jadi ini Pak Andrian atau Bapak Ibu Ciputra Entrepreneur Club, kalau misalnya nanti setelah ini kami mau digandeng lagi untuk ayo bikin health talk lagi, kami dengan senang hati kami bisa mendukung dengan semua dokter spesialis kami yang ada. Terus nih promonya apa? Nah, kami untuk promo, kami punya opening promo, jadi up to 30% off untuk Bapak Ibu yang warga Citraland, diskonnya di radiologi, lab, dan juga medical check up. Nah, ini untuk yang diskon 30% nggak cuma untuk warga Citraland nih, tapi juga untuk warga Ciputra Entrepreneur Club nih. Jadi besok kalau mau kita tambahin lagi term and condition-nya nggak cuma buat warga Citraland, tapi juga buat warga JEC. Ya? Iya, benar. Nasabahnya Ciputra Life juga berlaku ketentuan. Iya, udah langsung dapat yang 30%. Jadi meskipun bukan warga Citraland, kita kasih yang 30%. Jadi untuk pemeriksaan radiologi, kami karena punya MRI, punya CT scan, kemudian laboratorium dan juga medical check up. Nah, untuk mungkin kolega Bapak Ibu yang belum tergabung ya nasabah sebagai nasabahnya Ciputra Life, tapi tergabung sebagai member Golf. Nah, kita juga punya promonya sama, tapi untuk yang member Golf khusus medical check up aja, seperti itu. Kan kita promonya banyak nih Pak Andrian. Bisa sekali dipakai ini Pak Andrian atau tim Ciputra Life nih. Iya, barang tentu pasti. Ya, benar-benar. Kemudian besok Sabtu kami juga ada event ya untuk Bapak Ibu Ciputra Entrepreneur Club. Kalau kebetulan yang couple, istri sedang hamil, boleh nih join di maternity yoga kami for couple. Jadi hari Sabtu tanggal 28 September jam 10. Nah, lagi-lagi kami juga akan membawa dokter spesialisnya Ciputra Hospital Surabaya. Ada Dr. Salmon Charles SPOG dan juga Dr. Effendi Rimba SPKJ, seperti itu. Dan kuotanya terbatas ini ya? Iya, kuota terbatas nih. Kita cuman jadi supaya sesinya juga seru nih, tanya-tanya ke Dr. Charles persiapan selama kehamilan, tanya-tanya ke Dr. Effendi Rimba gimana caranya maintain mood nih. Biasanya kalau mama-mama hamil kan moodnya up and down ya. Iya. Seperti itu. Oke. Dengan segala fasilitasnya ya, ada free iya, juga bener. ya. Free apa tadi Bu Maria tadi boleh dibalik meal box. Oke, kita meal box, goodie bag sama souvenir. Iya. Terus nanti habis ini sesi tanya jawab juga ya untuk materinya Dokter Camoya juga tentunya ada souvenir istimewa untuk Bapak Ibu Ciputra Entrepreneur Club. Siap menyiapkan pertanyaannya tadi ya. Iya, boleh. Baiklah. Ini nanti kalau ada pertanyaan nanti boleh nomor saya dicatat ya. Boleh nanti untuk pertanyaan lebih lanjut saya boleh di WA di 081 331 388 378. Jalur cepat fast track orang dalam Ciputra Hospital. Ada orang dalamnya juga ya. Iya, benar-benar. Oke, Andrian mungkin aku udah banyak nih yang mulai mau tanya-tanya. Aku kembalikan sesinya ke Dokter Camoya lagi ya. Makin panas ini dokter. Iya, oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Maria, Pak Lufi atas informasi yang disampaikan. Saya kembali sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Bagi Bapak Ibu ya, spesial promo yang diberikan oleh Ciputra Hospital Surabaya eksklusif khusus untuk nasabah Ciputra Life. Bagi Bapak Ibu yang hadir di acara malam ini dan belum menjadi nasabah Ciputra Life,
nantinya dapat menghubungi nomor WhatsApp Business Support kami di nomor 0819 1150 0232. Teman-teman co-host silahkan untuk disampaikan melalui fitur chat kontak person dari WA Business Support. Kemudian Bapak Ibu nanti juga bisa menghubungi rekan Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabahnya Ciputra Live yang mengundang Bapak Ibu di acara malam ini. Ini juga bisa ditanyakan langsung kepada pengundangnya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah Ciputra Live juga dapat menghubungi WhatsApp Business Support kami untuk mendapatkan surat pengantar spesial promo ya, up to 30% yang disampaikan sebelumnya, serta membawa surat tersebut ke Ciputra Hospital Surabaya. Tentunya ada syarat ketentuannya ya, sampai tanggal berapa Bu ditunggunya? Kita sampai tanggal 30 September nih. Sampai biar semakin cepat ke Ciputra Hospital ya. Surabaya nih. Hitungannya berapa hari lagi? 7 hari lagi. Iya dong, biar bisa ketemu langsung nih konsultasi post MCU ke Dokter Camoya. Iya dong, pasti nih sudah mengantri ya mau ketemu dengan Dokter Camoya. Baik Bapak dan Ibu ya, kita berlanjut kepada membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui Q&A, dan nantinya Bapak Ibu yang nanti ditentukan sebagai penanya terbaik nanti akan diberikan ya apa tadi Bu, box ya, gift box ya, gift box yang istimewa ya, kita ada gift box eksklusif biar selalu ingat sama Ciputra Hospital. Yes, rahasia ya, isinya apa ya Bu gift boxnya? Yang pasti ini hadiah luar biasa ya. Baik, kita akan membacakan pertanyaan yang masuk pertama kali melalui Q&A. Ini dari Pak Agus. Dokter, ini dari Pak Agus ingin bertanya, dokter, apa peran radikal bebas dalam mempercepat proses penuaan? Bagaimana antioksidan dan dapat membantu melawannya? Makanan atau suplemen apa yang kaya akan antioksidan dan bagaimana mereka berperan dalam memperlambat tanda-tanda penuaan? Demikian pertanyaan dari Pak Agus. Tidak disampaikan dari kota mana ini, dokter? Ya, terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Jadi apa peran radikal bebas dalam mempercepat proses penuaan? Sederhana sekali, ketika radikal bebas itu masuk ke tubuh, sebelum itu kita menua karena telomer memendek. Simpelnya seperti itu ya. Jadi di dalam DNA itu ada yang namanya telomer. Kita menua karena telomer memendek. Ketika radikal bebas itu masuk dan diam di dalam tubuh, misalnya saya perokok ya, setiap hari ngabisin 1 pak rokok, ketika radikal bebas rutin masuk itu, telomernya akan lebih cepat habis, lebih cepat memendek. Itulah kenapa perokok cenderung terlihat lebih tua ketika di usia tertentu dibandingkan dengan rekannya di usia yang sama, tapi tidak merokok. Mau bukti apa lagi untuk radikal bebas? Giginya perokok biasanya kuning dan cenderung ada yang bahkan membusuk. Itu bukan karena faktor sikat gigi saja, itu karena faktor radikal bebas juga. Itu yang pertama contohnya. Kemudian makanan atau suplemen apa yang kaya akan antioksidan? Kemudian bagaimana peran mereka memperlambat tanda-tanda penuaan? Ketika kita makan makanan atau suplemen yang kaya antioksidan, maka radikal bebas yang masuk itu akan dilawan. Jadi radikal bebas seperti asap kendaraan, asap rokok dari luar, asap pabrik, dunia, bahkan sinar UV itu bisa menyebabkan adanya radikal bebas. Itu akan dilawan oleh antioksidan. Antioksidan itu yang tinggi biasanya pada nomor 1 ya, buah yang saya paling suka untuk sumber antioksidan itu blueberry ya, tapi tidak harus blueberry ya, segala macam buah, karena mereka adalah karbohidrat kompleks atau karbohidrat yang seratnya tinggi, mereka memiliki antioksidan yang cenderung tinggi. Begitu ya, kira-kira hanya jawabannya seperti itu Pak Andrian. Baik, jawaban dari dokter ya, lugas, padat, dan jelas penyampaian beliau ya atas jawaban atas pertanyaan dari Pak Agus ya. Baik, Pak Agus semoga menjawab ya pertanyaannya, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, ternyata ada ikan pandan yang nanya. Ini pertanyaannya ke siapa ini? Ibu ya, ibu saya mengeluh kebas. Oh ini ya, jadi ibunya beliau. Ibu saya mengeluh kebas dan punya diabetes. Bagaimana mengurangi kebas-kebasnya? Apakah kebas tersebut ada pengaruh dari diabetesnya, dokter? Silakan, dokter. Ya, jadi kebas-kebas yang dirasakan di ujung-ujung jari kaki atau jari tangan pada pasien diabetes
itu dinamakan diabetik neuropati. Neuropati itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena pada dasarnya orang kencing manis itu kan kesulitan memindah gula dari darah ke organ. Harusnya kan kalau kita makan karbohidrat berubah jadi gula di dalam tubuh. Gulanya itu kan dibagi kan, ada yang ke jantung, ada yang ke paru-paru, ada yang ke liver, ada yang ke usus, supaya mereka bekerja. Tapi karena adanya gangguan pada insulin, gulanya itu muter terus di darah, sehingga menimbulkan kerusakan organ. Organnya harusnya dapat makanan, tapi nggak dapat makanan. Nah, pada sistem saraf, biasanya terjadi kerusakan di ujung-ujung. Sehingga kebasnya itu mulai terjadi di situ, di ujung-ujung jari. Inilah kenapa pada pasien kencing manis, ketika kebas, dia tidak sadar kalau menginjak sesuatu yang tajam. Dia nggak kerasa karena kebas. Akhirnya luka. Nah, luka kan nggak sadar ya kalau luka. Iya. Luka, kemudian lukanya itu terkontaminasi bakteri. Bakteri kesukaannya makan apa? Suka makan gula. Darahnya tinggi gula. Akhirnya bakteri masuk ke situ cepat sekali berkembang. Lebih cepat dibandingkan sistem tubuh kita memperbaiki luka. Makanya kita sering lihat orang kena kencing manis, luka-lukanya itu nggak sembuh-sembuh atau malah melebar. Jika ibunya ikan pandan, maaf ya kan, username-nya ikan pandan. Jika ibunya ikan pandan, itu kebas kakinya, tolong dipastikan jangan pakai sandal jepit. Jepit yang ada jepit di sini. Karena ini bisa menyebabkan luka juga. Usahakan pakai sandal yang selop. Bahkan jika Anda periksa ke dokter spesialis rehab medik, di Ciputra ada ya dokter spesialis rehab medik, biasanya akan diajari caranya pakai sandal yang betul. Seperti itu ya, jadi hati-hati ya. Kalau jalan-jalan, kalau menapak, usahakan pakai alas kaki, periksa ke dokter supaya nanti dapat ada obatnya sendiri ya. Kebas-kebas untuk kencing manis itu di samping obat diabetesnya sendiri. Nah, sama nanti kalau ada luka, tolong segera langsung tunjukkan ke dokter. Jangan dikasih obat-obatan sendiri, jangan direndam air panas. Biasanya orang nggak tahu kenapa kalau kencing manis suka ngerendam air pakai air panas. Karena kalau melepuh itu juga nggak sembuh. Ya, mungkin ke pertanyaan berikutnya. Semoga menjawab. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bapak atau Ibu ikan pandan tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, dokter. Ini dari Jakarta. Beliau atas nama Ibu Meliana. Selamat malam, Dokter Kamoya. Ya. Saya pernah diet minum obat kurus. Kenapa setiap hari habis minum obat kurus badan langsung dingin? Paha kanan kalau saya berdiri kelamaan kadang seperti kram. Apakah otot paha saya melemah? Bagaimana cara mengobatinya, dokter? Silakan, dokter. Dari Ya. Ini saya obat kurus. Obat kurus itu macam-macam ya. Ada yang memang mempunyai mekanisme tertentu untuk memaksa tubuh agar kurus, meningkatkan metabolisme. Ada yang zonk. Saya tidak mau sebut merek, tapi rata-rata obat kurus ini sebagian besar saya tidak berani menyarankan untuk pasien mengkonsumsi. Jadi pilihan masing-masing. Kalau dari saya pribadi tidak berani menyarankan untuk mengkonsumsi obat kurus. Karena obat-obatan tertentu itu memiliki respon yang berbeda-beda terhadap seorang pasien. Begitu. Jika Anda bilang, saya habis minum obat kurus, badan saya langsung dingin. Curiga saya yang pertama adalah obat tersebut mempengaruhi hormon. Nah, apalagi jika Anda wanita itu fluktuasi hormonnya sudah berubah dengan sendirinya karena siklus menstruasi. Apalagi jika menopause. Nah, saya tidak tahu pasti, saya tidak bisa menjamin pasti saya paham kenapa obat kurus itu bikin badan Anda langsung dingin. Tapi kalau saya pribadi menyarankan untuk obat tersebut jangan dilanjutkan dulu, dibawa ke dokter. Obatnya itu ditunjukkan ke dokter. Karena untuk kemudian dikaji kira-kira apa yang menyebabkan kok merasa dingin gitu. Kalau dibawa ke saya akan cenderung menyarankan untuk tidak dilanjutkan.
karena ya itu sebuah ketidaknyamanan. Masa saya kasih obat pasien supaya pasien tidak nyaman? Kan tidak baik kalau seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang seperti kram, apakah otot paha saya melemah? Kram di sekitar otot paha dan otot panggul itu penyebabnya banyak. Sebagian besar karena adanya penurunan daya fungsi. Jadi semakin bertambah usia, kalau jongkok semakin lambat. Berdiri dari jongkok juga semakin lambat. Nah, hal-hal seperti itu kajiannya banyak. Gitu. Kesulitan bungkuk dan lain-lain itu kajiannya banyak dan jatuhnya tidak di pahanya saja. Itu perlu diperiksa sebenarnya. Gitu ya. Nah, namun seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya di slide saya, Pak, saya tampilkan lagi ya. Nah, ini karena ada pertanyaan berikutnya yang nanya untuk slide. Nah, ini. Nah, nanti harus sebenarnya ketika merasakan sebuah ketidaknyamanan atau penurunan daya fungsi otot paha, ya berarti ketika latihan angkat beban itu difokuskan pada fungsi otot paha. Jadi bukan berat-beratan ya, tapi fungsi otot paha. Ya, jawaban saya seperti itu. Semoga dapat menjawab. Mungkin bisa ke pertanyaan berikutnya. Baik, dokter, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Meliana dari Kota Jakarta. Kita berlanjut, dokter, pertanyaan berikutnya ini dari Hong Kong. Ini atas nama Ibu Deni Widiawati. Malam, dokter. Untuk usia 50 tahun, apa olahraga yang cocok ya untuk mempertahankan massa otot? Terima kasih, dokter. Baik. Nah, ini tadi saya tampilkan di slide, tampilkan saya di presentasi ya. Tapi ini olahraganya saya nggak tunjukkan dulu, nggak tunjukkan langsung karena saya sekaligus mencontohkan gerakannya. Nah, ini kan ada 4 otot besar ya yang tadi saya contohkan untuk diutamakan. Jadi untuk usia 50 tahun, laki dan perempuan, saya akan menghimbau pasien saya atau semua orang ya, nggak hanya pasien saya, untuk melatih otot dada, otot punggung, otot paha depan dan otot paha belakang. Dok, kenapa kok 4 otot ini? Emangnya otot tangan nggak penting? Loh, penting. Tapi ketika Anda melatih otot bahu, otot dada, Anda kan biasanya melakukan bench press. Ya, yang paling sederhana ya, bench press. Ketika Anda bench press, itu Anda melibatkan sendi rotator cuff yang ada di bahu. Jadi ketika Anda belajar melakukan bench press, ya, itu Anda akan melatih mobilitas otot bahu yang ada di sini dan juga otot lengan, tapi fokusnya tetap ke dada. Tujuannya kenapa kok saya mengajarkan 4 otot ini saja, supaya waktu Anda di gym tidak terlalu lama, karena saya mengantisipasi sebagian besar pasien saya pasti adalah orang-orang yang bekerjanya bisa pagi sampai sore bahkan. Jadi ke gym itu minimal cukup 1 jam saja. Bahkan jika efektif bisa 30 menit. Nah, punggung ya, ini coba kita bisa lihat, ini kan otot bahu juga bekerja. Mobilitasnya juga terlatih. Tapi otot yang terlatih fokusnya ada di punggung, ya. Nah, ketika di squat, otot yang penting terlatih adalah otot paha, tapi mobilitas panggul juga akan terlatih. Gitu, karena di panggul ada otot kecil-kecil ini yang melatihnya sulit sekali. Gitu. Boleh nggak dok pakai mesin kalau di gym? Karena saya takut pegang barbel. Oh, nggak apa-apa sekali. Bahkan ketika pemula, saya akan nyuruhnya pakai body weight ini aja. Jadi squat nggak pakai apa-apa. Ini 10 kali aja belum tentu bisa loh kalau misalnya nggak pernah. Karena selain jantungnya nggak kuat, menggeh-menggeh, otot panggulnya juga nggak kuat. Gitu. Jadi perlu dievaluasi dulu. Nah, yang terakhir, tentunya otot paha belakang. Karena otot paha belakang sama otot pantat ini ototnya besar ya. Kalau misalnya massa otot ini lebih padat atau lebih besar, maka kemampuan berjalan seseorang itu akan lebih baik. Sehingga itu menjadi tabungan otot yang luar biasa berguna ketika kita bertambah tua. Gitu ya. Mungkin jawaban saya demikian. Semoga dapat membantu. Terima kasih dokter atas pertanyaan dari Ibu dari Hong Kong tadi ya, Bu Deni ya.
Terima kasih Pak Tri sudah hadir kesempatan malam ini. Nggak hal terduga ya, ini direkturnya juga hadir. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya ya Pak untuk hadiri acara kami, kolaborasi antara Ciputra Life dengan Ciputra Hospital Surabaya. Terima kasih Pak Tri. Iya, makasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu, tadi kita sudah mendengarkan informasi mengenai sharing dan promo spesial dari Ciputra Hospital Surabaya. Promo spesial ini diberikan khusus kepada nasabah setia Ciputra Life. Promo spesial nasabah Ciputra Life yaitu diskon 30% radiologi, laboratorium dan medical check up ya, nasabah only dengan TNC yang berlaku. Jadi mana periode diskonnya ini up to 30% sampai dengan akhir September. Betul Ibu Maria Palupi ya? Ya, selanjutnya saya sampaikan juga kembali ya spesial promo yang diberikan oleh Ciputra Hospital Surabaya. Ini eksklusif khusus untuk nasabah Ciputra Life. Bagi Bapak Ibu yang hadir di acara malam ini dan belum menjadi nasabah Ciputra Life, nanti dapat menghubungi nomor WhatsApp di nomor 0819 1150 0232 atau menghubungi rekan Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah Ciputra Life dan mengundang Bapak Ibu di acara malam ini. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah Ciputra Life juga dapat menghubungi WhatsApp Business Support untuk mendapatkan surat pengantar spesial promo up to 30% tersebut serta membawa surat tersebut ke Ciputra Hospital Surabaya. Terima kasih untuk Dr. Kamoya dan juga Ibu Maria Palupi dan juga Pak Tri yang sudah menjadi narasumber di acara webinar spesial Ciputra Life hari ini juga, dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih bergabung sampai dengan akhir sesi. Akhir kita semua undur diri, sampai ketemu di acara Ciputra Live selanjutnya. Salam sehat, amankan Ciputra, amankan masa depan bersama Ciputra Group. Terima kasih untuk semuanya.